Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Diah Masunsain Saragi, mahasiswa Universitas Diponegoro dengan Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 014. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang setup Python, lokal dan library, juga asisten programnya. Nah, di sini ada juga beberapa pembelajaran. Yang pertama itu adalah instalasi Python dan editor. Nah, untuk memulai pemrograman Python, ini diperlukan instalisasi. Ada Python, ada juga editor atau IDE-nya, yaitu PyCharm, Visual Studio Code, Cursor AI, dan Windsurf AI. Nah, biasanya ini akan ada langkah-langkahnya untuk menginstal PyCharm dan Visual Code dan Cursor AI juga Windsurf AI nanti. Nanti kita akan buat langkah-langkahnya. Nah, ada juga cara menjalankan program secara lokal. Nah, kita itu harus pastikan juga interpreter Python-nya itu udah dipilih. Jalan program lewat tombol Run atau terminal untuk menjalankan programnya. Ada juga membaca dan menulis file teks. Nah, membaca file ini contohnya ada pembacaan file read, ada juga menulis file. Ada bagian di sini, file write. Ada juga manajemen proyek lokal. Nah, tips pengelolaan struktur proyek itu seperti menggunakan nama file yang jelas, buat folder berdasarkan kategori, dan simpan file utama di struktur yang rapi. Nah, jadi filenya itu terstruktur ya teman-teman. Jadi ada di satu file, satu folder untuk satu pemrograman. Biar kita lebih biar gak bingung lah untuk memilih program mana yang akan dijalankan dan di mana letak program tersebut. Juga ada pengertian library. Nah, library ini adalah kumpulan kode yang siap pakai. Contohnya function, modul, dan classes. Tujuannya itu untuk menghemat waktu, standarisasi kode, juga menghindari penulisan kode yang berulang. Nah, kemudian ada contoh penggunaan library time, random, dan OS. Nah, untuk library time ini ada di sini time sleep ya teman-teman. Nah, ini seperti untuk mendelay output program tersebut. Contohnya di sini time sleep 2. Nah, 2 ini sebagai 2 detik ya teman-teman. Jadi dia mendelay selama 2 detik gitu. Ada juga library random. Nah, random ini untuk angka. Bukan hanya untuk angkanya sih teman-teman, bisa yang lain. Cuman dia random, bisa apa aja gitu. Kalau di sini dia print angka gitu maksudnya. Nah, ada import OS atau library OS ini untuk folder baru ya teman-teman. Kemudian ada instalisasi library pihak ketiga. Ini menggunakan terminal, pip install request, pip install dumpy, pip install pandas. Ada juga AI untuk membantu pemrograman. Nah, tool seperti Cursor dan Windsurf itu bisa membantu debugging, auto-generate kode, membuat dokumentasi cepat. Nah, di sini juga ada penjelasan atau keterangan dari yang saya jelaskan tadi teman-teman. Mulai dari print itu menampilkan teks, input menampilkan input mengambil input user, open membuka file, pip install untuk install library, time sleep itu sebagai delay waktu, random branded itu sebagai angka acak, OS itu membuat folder. Nah, langsung saja kita ke langkah-langkah tutorial untuk setup Python lokal, library, dan asisten programnya. Nah, di sini kita instalasi program dulu. Programnya diinstal bisa di link deskripsi. Nah, ini ke Python ya teman-teman. Buka website Python, kemudian ini dibagi bagian download Python, install for Windows.
kemudian diunduh, kemudian ada PyCharm, kita download. Nah, kita buka Python website-nya, kemudian ini di-download bagian download the latest version for Windows, lalu kita install. Kemudian ada PyCharm, di-download. Kemudian ada Visual Studio Code, kita download juga. Kemudian ada Cursor AI. Dan yang terakhir ada Windsurf AI. Download for X64 ya teman-teman. Ini defaultnya sudah terdapat, kemudian Visual Studio Code sudah. Kalian gunakan saja yang ini, user installer ini. Nah, kemudian yang kursor yang ini otomatis bakalan menginstal aplikasi, dan kita tunggu. Kita mulai dari Python untuk install yang ada di dalamnya. Kita buka dulu. Ini kita install, setup progress-nya untuk Python bootpath-nya.
Lalu ini di kursor AI sudah. Visual Studio Code udah. Kemudian next, install. Ini kita taruh di bebas ya teman-teman, mau di mana. Oke, di add. Nah, ini di add, di create ada desktop icon ya teman-teman. Kemudian install. Oke, sudah terinstall. Nah, ini kembali ke oke, sudah terinstall semua. Nah, ini VS Code yang lama ini dihapus saja ya teman-teman. Aku hapus yang lama ya teman-teman. Yang baru aku buat ulang. Kemudian ini di next. Lanjut next. Nah, ini pilih. Ini besar banget ya teman-teman. Jadi kita pilih aku pilih di sini. Nah, ini boleh di skip juga nggak apa-apa sih. Di next, kemudian next, dan install. Setelah selesai diinstal, finish, kita lanjutkan yang kursor setup. I accept ini, next. Kemudian pilih tempat foldernya. Oke. Dan di next. Secara default juga nggak apa-apa. Di next, open with cursor. Terus create desktop icon. Install. Dan juga Windsurf-nya diinstal juga. I accept, next. Lanjut, ini boleh di skip juga. Ini untuk penyimpanan penuh, kalian boleh pilih persimpan data yang lain buat folder sendiri untuk softwarenya. Di next lagi. Nah, ini add open with Windsurf, lalu create desktop icon. Next, install. Jadi coba install. Ini finish. Nah, tadi kan sudah terinstall semua. Jadi kita tahu Python-nya sudah ada di lokal kita. Kita coba di command prompt, di search, di enter,
coba kita ketik Python. Jika sudah seperti ini, akan ada keluar kayak kode gitu teman-teman. Python 3.14 dengan versinya. Sudah, oke. Kemudian, nah ini kita akan konfigurasi di program di editor lokal seperti VS Code dan lainnya. Kita buka VS Code dulu. Nah, ini Visual Studio Code ini berupa editor basic. Jadi belum include sama Python-nya. Jadi kita perlu install extension dengan cara bagian kiri extension kotak 3 ini, kita klik, kita cari Python. Nah, yang paling atas kita install. Trust Workspace install. Sudah terinstall secara lokal. Nah, mari kita coba. Kita buka folder acak dulu. Ini ada folder yang kemarin saya coba untuk pemrograman yang ada di websitenya teman-teman. Sekarang kita coba di Python-nya secara langsung. Nah, seperti ini. Ini sudah ada program project-nya. Kalian bisa aja download dari ini. Terus, nah ini bisa di-run. Kemudian, nah ini udah keluar project yang kemarin. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Sekarang, kita coba di PyChart. Sebelum ke PyChart ini di bagian kiri kan ini ada kayak file gini. Klik new file. Nah, kalau Python itu extension-nya itu py. Nah, jadi extension itu kayak nama file di belakang titik itu. Nah, itu py. Itu melambangkan Python-nya, teman-teman. Nah, kemudian kita buat sini program baru, jalankan print hello world. Nah, di sini sudah keluar hello world-nya. Oke, sekarang kita ini confirm saja, I confirm. Data serinya ini nggak usah ya teman-teman, karena nggak perlu, itu berupa data. Don't send. Ini diimport Visual Studio Code. Nah, ini ke Python. Nah, di Python tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini untuk membuat project kita bisa klik new project. Ini bisa kita bikin lokasi yang ini, kita klik saja. Nah, seperti ini. Ini loading. Nah, untuk membuat file di Python, di klik ini,
Python file. Kita beri nama halo, sudah ada. Seperti biasa, print. Nah, di page ini sudah ada IDE. IDE itu apa? IDE itu merupakan editor yang sudah include semuanya, bagian dari Python itu sendiri. Seperti ekstensi, terus interpreter, terus machine learning, terus kayak auto completion sudah terinstall. Ini kita tidak perlu ini kayak buat project dan menjalankannya. Dan bagian kanan ini, kayak ada bagian play gitu. Nah, itu bisa run. Kita running. Hello world sebagai outputnya. Nah, kita coba dari yang project kemarin, dan dari replit, Ctrl A, kita Ctrl C, copy. Kita running. Sebentar. 9 bentar. Nah, 9, 8, 9, 7, 9, 8. Nah, ini programnya sama dan cuma berjalan di lokal. Nah, di lokalnya sebenarnya berjalan tanpa internet juga bisa sih. Oke. Nah, kita juga bisa coba jalankan ini di buka main biasa, main prompt, komen biasa, Ctrl C, lalu kita salin. Hasilnya sama kayak tadi ya teman-teman. Nah, sama kayak di VS Code juga sama sih, di copy yang hello world tadi. Nah, kita copy, ketemu dia. Ini hello world. Kemudian mengkonfigurasi file dan instalasi secara lokal kan. Kali ini kita akan membaca file teks. File teks ini berupa file txt. F itu apa? F itu file, teman-teman. Jadi dia with open. Open itu akan membuka file teks yang ada. Kode ini, nah kode R ini untuk read. SF ini untuk sebagai F. Iya, sebenarnya dia bebas sih mau A, B, C. Nah, segitu gunakan sebagai F. Menambahkan file. Sorry teman-teman, file. Dan isi membuat variabel, isi ini membuat variabel untuk bisa membaca file tadi. Lalu ini library fungsi bawah yang bisa membaca file. Nah, ini ada print isi. Mengeprint dari isi file tersebut. Nah, kita buat dulu file txt. Kemudian kita membuat baca tulis. Nah, with open
Nah, ini R, S, F sebagai file, isi, print isi, F baca. Nah, coba kita run. Nah, halo di sana, bagaimana di sana? Ya, sesuai harapannya teman-teman. Jadi kita misal coba tambahkan lagi. Di sini aman. Kita running ulang. Nah, ini kan sudah membaca nih kan teman-teman. Sekarang kita akan menulis file teks. Menulis file teks ini beda, cuman di bagian ininya saja. Ini. Jadi dia tidak perlu mengisi variabel. Kita langsung ke F di filenya. Kemudian, nah ini kan kodenya tadi R ya, sekarang A. Nah, menulis file teks daripada basa-basi kita langsung saja f.read .write misal halo Bandung. Ini dicoba diganti A. Ini melambangkan. Nanti di sana akan membuat baris baru. Jangan lupa diganti ya A-nya tadi, teman-teman. Oke, di sini sudah ya. Oke. Nah, di sini halo. Nah, coba kita running ulang lagi. Nah, dia halo. Nah, gimana nih caranya cuman ada halo saja. Nah, ini akan diganti oleh W. W itu seperti aplikasi. Dia kayak diaplikasikan tapi kayak dilanjutkan gitu loh. Kalau bingung kalian bisa ditanya di kolom komentar. Nah, di sini dia sudah mencetak halo. Nah, ini kita running. Nah, dia mereplace semuanya. Nah, jika ingin melanjutkan, klik saja yang ini, W ini. Diganti ya, teman-teman. Nah, kalau kita ada garis miring N, nah kalau nggak pakai garis miring tadi tuh dia cuma ada ditaruh di sampingnya, menambahkan di sampingnya. Nah, sementara kalau yang pakai N, nah kita itu menulis teks di bawah. Nah, sekarang masuk ke tips manajemen proyek lokal. Nah, tipsnya itu apa? Pastikan file mudah dibaca. Terus sesuaikan folder berdasarkan kategori. Di kategori kan ada contoh nih. Contoh ada config. Config itu dalamnya kan ada settings. Terjadi ada konfigurasi dari program nih. Ada folder, docs khusus dokumentasi, ada ice cream greeting itu isi dari program namanya. Kemudian bawahnya lagi ada kayak ada .gitignore dan makefile, readme, manage file, requirements itu hal-hal seperti konfigurasi. Itu kan lebih mudah dibaca sama kayak tertata rapi gitu loh. Nah, di sini ada masuk ke bagian library.
Nah, library itu kumpulan kode yang telah ditulis sebelumnya, yang berisi function, kelas, modul, dan dapat digunakan kembali untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Ada fungsi library itu menggunakan kode yang sudah ada. Jadi kita itu nggak perlu menuliskan kode ulang. Jadi ada efisiensi waktu dan kecepatan pengembangan, dan standarisasi kode. Standarisasi kode itu mengikuti yang tadi itu. Nah, ini ada library time random OS. Sebenarnya library time itu library yang berisi waktu. Random itu melakukan operasi acak. Nah, kemudian OS itu sistem operasi secara langsung. Nah, tadi kan sudah dijelasin library time, random, dan OS. Kali ini kita akan praktek yang 3 itu di VS Code. Library random. Nah, kita library time dulu. py import.time. Import time. Nah, untuk mencari fungsi, kita dapat mencari dari data di sini, Python standard library. Nah, kita cari time. Nah, kita pakai timing ini, time biasa bagian generik. Nah, di sini ada banyak fungsi seperti time sleep. Nah, kali ini kita akan menggunakan fungsi si sleep yang ini dan time saja. Nah, sebenarnya kalian bisa coba fungsi yang lainnya. Nah, fungsi time.sleep ini itu untuk apa ya? Dia akan menghentikan memperhatikan program sementara selama beberapa detik, tergantung pemakaian user. Ini contoh halo ke 1. Nah, ini ada 2 detik. Jedanya 2 detik. Cerita yang kedua, halo ke 2. Coba kita run. Halo ke 1, 1 detik. Nah, fungsi sleep itu untuk sekarang kita akan menggunakan library fungsi. Kita akan fungsi time. Nah, kita cari di informasi library tadi, time. Nah, ini kan ada time banyak nih. Kita pakai time yang time ini si time atau time saja. Nah, time saja ini. Nah, time itu start time, print time, waktu sekarang. Nah, kenapa waktunya tidak seperti yang sekarang? Nah, sekarang itu contohnya seperti jam 5. Karena dia menggunakan ini nih. Sejak epoch nih. Epoch itu merupakan awal dari sistem operasi. Dia itu menggunakan
dari 1910. Biar gimana? Biar bisa waktu tadi itu menjadi waktu sekarang, itu bisa menggunakan waktu sama dengan time dot say time, ya. Atau di komentar dulu, itu kemudian print waktu. Nah, kita jalankan. Nah, sudah ada waktu dan tanggalnya. Kita bisa juga isikan variabel dulu terlebih dahulu. Bisa saja langsung time, si time. Si time itu langsung menunjukkan waktu sekarang tanpa nah, yang ini sudah dimulai. Waktu semenjak sistem awal operasi digunakan. Kemudian sekarang kita library awalannya itu kita import random terlebih dahulu, dan kemudian kita cari library dari random itu sendiri. Nah, kemudian random ada banyak nih kan. Nih, ada get state. Nah, kali ini kita akan menggunakan random reading saja. Nah, random ini mencetak nilai random secara acak antara nilai A dan nilai B. Jadi dia random angka gitu. Kan reading itu kayaknya gabungan dari random int. Nah, ini kita masukkan nilainya. Nah, ini biar bersih, kita running ulang. Nah, kalau tadi kan random PY itu tadi dia nggak mau. Karena dia filenya itu mengikuti ini, library-nya tadi random. Jadi dia harus kita ganti. Jadi dia sebagai acak.py. Nah, ini kemudian udah kita ulang running dari awal. Nah, 4 ini 3, kemudian 7, 1 sampai 10 nih. Nah, sekarang kita akan menggunakan library pakai os. Kita import library os. Kemudian di sini, nah, kita cari dulu library os. Nah, di sini ada banyak fungsi-fungsi seperti device, mapping. Nah, kali ini kita akan menggunakan fungsi os make_dir. Fungsi ini itu akan membuat folder baru yang ada di sini. Kita beri nama folder lampiran. Coba lampiran saja. Kalau kita coba running ya. Dan running. Nah, dia akan membuat folder baru yang bernama lampiran. Kemudian lainnya coba ini.
kan mau ngecek apakah file tersebut ada, kita bisa gunakan os.axis pad.axis, kita tambahkan if, kita cari nama filenya, misalnya halo.txt. Nah, misal kalau halo.txt ini ada, di sini nih kita akan mencetak file tersebut ada gitu. Kemudian jika tidak ada, akan memprint file tersebut tidak ada. Kita coba running. Nah, file tersebut ada, berarti kalau di .txt ini itu ada filenya itu. Coba kita ganti hari txt, apakah dia membaca ada atau enggak. Nah, file tersebut tidak ada. Nah, OS ini cocok untuk memvalidasi apakah file tersebut ada di dalam folder tersebut atau tidak. Nah, kemudian ada instalasi library pihak ketiga menggunakan command prompt atau terminal. Caranya kita pakai command prompt terlebih dahulu, kemudian pip install. Nah, setelah install ini kita cari library yang akan kita install. Kali ini kita akan menginstal Google Trans Python. Nah, bisa dicari di Google, teman-teman, cara untuk menginstal library-nya, pip install Google Trans. Kita tulis saja di sini. Kita enter. Nah, setelah ini kan sudah selesai nih. Nah, kita coba programnya. Kita buat file baru, program translate. Nah, karena dia menggunakan library pihak ketiga, kita nggak langsung import seperti ini. Nah, kita awal-awal itu harus pakai from nama library tadi, jadi Google Trans. Nah, jadi kita nyari library pihak ketiga, lalu kita import menggunakan translator. Kemudian variabel translator. Kemudian kita masukkan fungsi angka. Translate, kita cetak translate.translate. Jangan terjemahan. Nanti kita membingungkan pula kalau translator. Terjemahan baru translate. Oke. Ini kita tulis misal hello. Kita coba run. Ini kita panggil variabelnya, kemudian panggil fungsi yang ada di library-nya pihak ketiga. Nah, kita sekarang ini kenapa tidak bisa ya? Oh, karena di sini itu kita perlu menggunakan source-nya, sumbernya. Jadi English. Kemudian tanda koma destination, kita bakal jadi translate menjadi apa? Misal Indonesia. Kemudian
biar dia menjadi teks. Kita coba running dulu. Compile. Kita coba. Nah, setelah dicari-cari tadi kan kenapa dia bisa error? Karena misal ya, tadi itu programnya kan langsung misal nih translator. The translate diganti translator. Kemudian result dalam masuk variabel hasilnya terjemahan dari si translate tadi, lalu terjemahan. Oh ya, ini terjemahan juga. Baru translate. Nah, misal bonjour. Kemudian kita running. Nah, kenapa gini? Coba kita dia itu harus menggunakan asinkron dengan menambahkan import asing. Kemudian di sini kita buat fungsi sinkron def main. Kemudian bagian bawahnya kita running serta ditambahkan await di sini. Setelah result variabel hasil. Kita ubah terjemahan. Kita ganti katanya hello. Kemudian dari Indonesia. Kita ubah ke Inggris. Nah, hello. Dia sudah bisa berhasil men-translate. Nah, kalian bisa coba juga nih. Terus kalau ada pertanyaan juga boleh ditambahkan di kolom komentar. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan men-setup AI dalam membantu pemrogramannya. Coba kita pakai kursor. Kita buka kursor AI. Kita login. Nah, loginnya itu menggunakan Google. Ini kalian ikuti saja verifikasinya. Ini langsung terus ini continue. Ini kalian bisa bebas milih temanya. Pakai yang ini aja langsung. Ini langsung ke sini. Kalkulator, buatkan kalkulator. Kita buat saja dengan tampilan
UI. Kalkulator sederhana dengan tampilan UI. Menggunakan bahasa Python. Kita running. Nah, di sini sudah ada langsung terbuatkan nah, dia itu langsung menuliskan sendiri ya, teman-teman, si kodenya. Nah, kemudian kita keep file biar tetap oke. Muncul seperti ini. Nah, di sini kita buat masih proses ya, teman. Dia masih jalan. Kita tunggu aja. Coba kita run. Ini tadi promnya cuman buatkan kalkulator sederhana dengan tampilan UI menggunakan bahasa Python ya, teman-teman. Nah, dia menampilkan ini. Langsung kita Nah, ini kita run. Di sini belum ada Python-nya. Oh, Python-nya belum. Kita install Python dulu. Tadi promnya cuma itu ya, teman-teman. Buatkan kalkulator sederhana dengan tampilan UI menggunakan bahasa Python. Nah, dia langsung menampilkan sendiri programnya. Sekarang kita akan ke extension Python. Setelah itu sudah menginstal. Nah, setelah install, mari kita run. Kita sesuaikan dulu. Kita run Python. Nah, ini dia hasilnya. 5 tambah, misal contoh 5 tambah 5, 10. Nah ini hasil dari kursornya. Kita coba menggunakan Windsurf. Oh ya, kursornya tadi tak kembaliin dulu. Install. Kita next. Kita pilih menu. Ini bebas mau menu yang mana. Next. Kita login. Menggunakan Google. Kalian ikuti saja prosesnya. Ini bisa dikecilkan. Sudah.
tampilan dari Windsurf. Nah, sebelumnya kita cek dulu ya. Tadi kan belum ada Python ya di kursor AI tadi. Nah, ini kan belum ada nih. Kita install. Coba kita buka folder dulu. Kita buka folder. Misal Windsurf program. Kita pilih. Kemudian pilih Ctrl L. Kita tanyakan install buatkan. Nah, ini kalian bisa milih nih. Yang ini antara yang ini. Kita bandingkan juga pakai kursor sama yang ini. Kita bandingkan AI-nya. Buatkan kalkulator sederhana. Prompt-nya sama seperti tadi ya teman-teman. Kalkulator sederhana menggunakan bahasa Python. Kita tunggu. Ini sama kayak kursor tadi ya teman-teman. Langsung ada programnya. Terus kita tunggu. Ini sudah selesai, langsung kita run. Nah, keren ya teman-teman. Tampilan lebih keren ya. Karena dia menggunakan AI yang lebih bagus, lebih lebih update. Makanya tampilannya lebih keren. Nah, kalau di ini dia otomatis dan gratisan. Kalau di Windsurf dia AI-nya lebih banyak variasinya. Gitu tambah 55 tambah. Coba kita setup yang di sini. Setup. Kita continue with GitHub. With Google. Kembali ke ini. Nah, kita buat
Nah, ini cloud-nya lebih apa ya? Lebih banyak. Nah, ini coba kita run. Kita jadikan satu file saja. Kita buat file baru dan masukkan kode tersebut. Ini sudah jadi ya teman-teman. Langsung saja kita running. Wais. Dia hasilnya sama kayak yang kursor tadi ya teman-teman. Karena AI-nya lumayan lawas ya teman-teman, lumayan lama. Nah, ini tiga-tiganya udah kita running bersama, jadi yang bagus itu mungkin yang ini ya. Nah, klik kanan. Nah, kita bandingkan sama yang ketiga ini teman-teman. Nah, ini yang kalkulator sederhananya. Terbukti. Ini kalau AI-nya dari yang Windsurf itu lebih canggih teman-teman. Kayak lebih terbaru gitu. Versinya lebih tinggi AI-nya. Nah, seperti itu. Nah, kalian juga bisa buat program lainnya lewat sini. Tapi ingat, waktu program ini tuh kalian juga harus tahu fungsi ini apa. Kenapa? Karena biar kalian nanti kalau error tuh kalian tahu letaknya gimana. Biar AI-nya juga paham nanti dia untuk menghasilkan jawabannya seperti itu. Jadi ini sangat membantu sekali. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Jika ada kekurangan dalam penjelasan, mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar di sini teman-teman. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya.